Oke teman-teman, sebelum tak kembalikan lagi ke bodinya, ke casingnya, ini sebelum aku kembalikan ke casingnya, ini alangkah lebih baiknya aku coba lagi ya teman-teman. Takutnya udah terpasang dengan serapi mungkin, walaupun hasilnya tetap seperti ini ya kan. Nah ini dia masih tetap ada tegangannya ya. Coba aja, pastikan ditaruh di di tempat yang terisolasi. Walaupun mejaku ini kan kayu ya, tapi ya takutnya ada serpihan timah. Oke, 1 2 3. Ini aku ngetesnya pakai bolam ya, jadi steker ini aku seri dengan bolam dulu ya, karena kabel rangkaian bolamku ini pendek, jadi alangkah lebih baiknya kabel olornya ini aja yang mengalah gitu kan. Nah, jadi colokan utama kabel bolam, baru outputnya ke steker yang aku gunakan ini ya. Nah, jadi ini pakai bolam dulu, takutnya ada apa-apa teman-teman. Oke, jangan menyentuh lantai. Oke teman-teman, masih menyala ya teman-teman. Nah ini kelihatan ya, ini coba tak matikan, kelihatan ya. Ya. Oke, kita ukur tegangan outputnya apakah masih matching gitu kan dengan settingan feedbacknya. Oke, dia tetap 21 volt ya teman-teman, jadi sesuai dan masih bisa nyala, itu pastinya yang sedang aku cari ya. Jadi itu tadi, takutnya udah kepasang rapi gitu kan, tinggal masuk ke boxnya lagi, ternyata dia mati gitu kan. Nah jadi ini adalah charger bor ya, charger bor dengan kapasitas 2 ampere, 20,8 lah di sini kalau di tulisannya ya, tulisan boxnya ya ini. Nah, cuman ya outputnya pastinya 21 volt ya, karena yang dicas itu 20 volt. Jadi setidaknya kalau kita ngecas baterai Li-ion itu tegangan output chargernya itu harus 1 volt di atasnya kalau bisa ya, atau kurang dikit lah ya. Misalnya baterainya 12 volt, kita ngecasnya 13 volt, kurang dikit ya, kurang dikit ya. Jangan di overcharge teman-teman. Maksudnya kalau baterainya 20 volt kita ngecasnya 24 volt gitu kan ya, termasuk overcharge. Jadi hati-hati teman-teman ya, karena baterai Li-ion itu kalau dia overcharge atau pengisiannya kita terlalu kenceng ya, dia akan panas dan bisa saja meledak gitu ya. Nah ini menyesuaikan chargernya aja ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini belum tahu cara masang gajun 5 kabel seperti ini yang mini ya, karena ada 5 kabel yang versi yang besar, jadi MOSFET-nya itu besar gitu kan. Kalau ini dia menggunakan IC switching dengan tipe kayak STR ya, kayak STR di TV-TV itu loh ya, kayak STR, kakinya ada 6, nggak kepake 1 gitu kan, no connection 1. Jadi yang dipakai cuman 5 kakinya aja ya. Nah ini harganya sangat murah kok teman-teman ya. Kalau di daerahku ini nggak sampai 20.000 harganya ya. Kalau yang gacun 3 kabel yang biasanya itu, kalau yang varian paling rendah yang 21 in ya, yang biasanya tak pasang buat speaker Polytron yang treble power supply-nya gitu kan, itu biasanya 24.000 aja teman-teman ya. Kalau di daerahku, entah itu mereknya ya, terserah mereknya, yang penting kalau 21 in ya, untuk TV 21 in itu harganya 24.000. Kalau ini nggak sampai 20.000 teman-teman ya. Nah ini aku belinya 2 teman-teman ya, satunya tak simpen, tak taruh mana tadi ya, karena nanggung ya, beli 1 aja, mungkin kita bisa beli 2 untuk kebutuhan yang lainnya gitu kan. Nah ini solusi yang lebih tepat menurutku ya,
buat teman-teman yang mungkin sedang memperbaiki power supply SMPS jenis flyback atau FBT ya. Nah, jadi yang bisa dikasih modul-modul seperti ini itu sekali lagi hanya SMPS FBT ya, atau flyback ya. Jadi kalau selain itu nggak bisa. Nah, ciri-cirinya flybacknya SMPS flyback itu gini teman-teman ya. Ada tegangan 300 volt positif ya kan, mengarah ke trafo gitu kan output di 300 voltnya ya, itu mengarah ke trafo. Ya, setelah trafo berarti setelah trafo itu ada transistor, entah itu bisa MOSFET ataupun transistor bipolar ya, tergantung. Nah, lalu si transistor ini itu dia intinya mengalirkan ya, meneruskan tegangan yang yang keluar setelah trafo ya, 300 volt positif tadi ya, setelah trafo itu kita sambungkan ke negatif 300 voltnya. Hanya saja kalau dia transistor, jadi kita harus membuat rangkaian picunya atau rangkaian triggernya atau rangkaian PWM-nya ya, agar si transistor ini dapat meneruskan tegangan dari 300 volt dari trafo itu ya, menuju ke negatif 300 voltnya. Ya, itu salah satu ciri SMPS dengan topologi flyback ya atau FBT. Selain itu nggak bisa. Contohnya seperti di ampliku itu nggak bisa teman-teman ya, karena MOSFET-nya itu ada 2 dan dia ini cara kerjanya seperti lampu TL, lampu LHE ya. Nah, itu karena dia menggunakan 2 buah transistor switching, jadi nggak bisa. Karena dia ini intinya kedua transistor ini dia tetap bekerja salah satu aja, hanya saja bergantian. Kalau ini tetap satu MOSFET ya, walaupun dibikin 2 MOSFET juga bisa, hanya saja kalaupun dikasih 2 MOSFET pun ya, si yang MOSFET-nya itu tetap bekerja berbarengan. Kalau yang ada di ampliku itu bergantian ya, kanan kiri gitu ya. Nah, kalau FBT nggak bisa seperti itu. Jadi intinya tegangan AC yang masuk ke tegangan DC ya, di 300 voltnya ini yang masuk ke trafo itu tetap DC ya, hanya saja dinyala matikan gitu ya. Nah, kalau yang ada di ampliku itu dia dibikin AC ya, jadi tegangan 300 volt positif itu dijadikan AC, jadi putaran gulungan trafonya itu dibolak-balik ya, akhirnya menjadi tegangan AC, walaupun ya frekuensinya pasti sangat tinggi ya, berkilo-kilohertz. Oke ya, untuk pemasangan modul seperti ini sangat mudah ya teman-teman ya. Teman-teman catat aja, tapi nanti akan aku kasih tulisan ya. Aku urutkan mulai dari kabel kuning ke hijau ya teman-teman ya, dari kabel kuning ke hijau, atau lebih tepatnya gini aja. Oke, ini nah seperti ini yang belum kepasang ya teman-teman. Untuk yang kabel kuning ini kita sambungkan ke jalur drain atau kolektor ya, dari rangkaian bawaannya. Terus untuk yang hitam ini ke negatif 300 volt. Terus yang merah ini kita sambungkan ke tegangan auxiliary, nanti tak jelasin. Nah, terus di sini untuk kabel warna putih, walaupun agak-agak kebiruan tapi ini putih ya teman-teman ya, karena ini efek ada warna hijau, jadi agak kesannya kayak biru gitu ya, tapi ini putih teman-teman ya. Nah, putih ini kita sambungkan ke kaki nomor 4 optocoupler, dan ini kita sambungkan ya, yang terakhir yang warna hijau kita sambungkan ke positif 300 volt ya. Nah, ini teman-teman jangan sampai kebalik ya, ini warnanya. Kedua kabel ini memang berisikan tegangan positif, hanya saja yang hijau ini 300 volt, yang merah ini biasanya 8 sekian gitu ya, 8 sampai sekian gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tak jelasin dulu ya. Nah, itu untuk pin outnya itu dulu. Nah, untuk pemasangannya seperti ini ya, contohnya ini kabel hijau ke positif elko, gampang-gampangan aja ya. Nah, ini biar teman-teman gampang aja nyari jalurnya. Nah, untuk yang hitam ke negatif ya, negatif 300 voltnya pastinya.
Nah, terus yang putih ini ke opto, dan pastikan kaki nomor 3-nya ini kesambung ke ground ya. Ke ground atau ke negatif ya, tepatnya ke negatif 300 volt ya. Karena ada beberapa rangkaian SMPS yang di bagian kaki 3 optokoplernya ini nggak langsung ya, nggak langsung nyentuh ground atau negatif 300 voltnya ya. Nah, jadi ini pastikan dulu nyambung. Kalau ya untuk rangkaian charger ini itu ada ya, maksudnya nyambung dia. Nah, ini bekas tak gosok atau tak potong ini untuk jalur ini heatsinknya teman-teman. Jadi heatsinknya itu biar netral waktu itu, karena dia nyambung ke negatif 300 voltnya. Jadi bisa saja kita sentuh dia nyetrum teman-teman ya. Nah, terus untuk kabel yang kuning yang seperti yang tak bilang tadi ke jalur drain ya, drain atau kolektor, tergantung transistor yang digunakan ya, entah itu MOSFET atau transistor bipolar ya. Nah, terus yang terakhir kabel merah ya. Nah, ini nyambung ke tegangan auxiliary. Nah, ini pastikan ada elko kecil teman-teman ya. Nah, elko-nya biasanya 50 volt. Kadang 25 juga ada, karena tegangannya itu paling kenceng ya, paling besar yang pernah aku ukur itu 22 volt gitulah ya. Jadi kalau dikasih elko 25 volt oke lah, tapi ini yang penting SMPS-nya itu ada ini dulu ya, ada ini dulu. Jadi ada intinya gini, di bagian primer itu trafonya ada 2 lilitan primer utama dan juga lilitan feedback atau tegangan auxiliary ya, yang tak singgung di awal ya. Nah, tegangan auxiliary ini jumlahnya juga bervariasi ya, tergantung rangkaiannya sendiri. Nah, untuk pengukurannya itu harus nyala dulu, SMPS-nya harus nyala dulu ya. Contohnya nyala dulu. Ini contohnya ya. Kabelnya tak sambung, karena kalau nggak nyala, nggak aktif ya, rangkaian switchingnya nggak aktif ya, tegangannya itu dia tidak bisa kita ukur teman-teman ya. Jadi intinya rangkaian ini itu ya sama seperti SMPS yang menggunakan IC PWM ya teman-teman, yang dimana di bagian ini teman-teman ya, di bagian PWM-nya itu dia mengambil tegangan 300 volt langsung ya, DC yang pasti ya, DC. Nah, setelah dia ini tuh buat starter aja ya teman-teman, buat starter aja. Jadi ketika belum benar-benar nyala, seperti belum tak colokan ini, dan pertama kali aku colokan, dia akan mengambil tegangan dari 300 volt langsung, dan setelah dia berhasil 100% melakukan osilasi, melakukan pensaklaran gitu kan, untuk di bagian MOSFET atau ya intinya transistor switchingnya sudah melakukan pensaklaran gitu kan ya, intinya output di bagian di bagian sekundernya muncul tegangan gitu kan. Nah, baru si rangkaian atau PWM-nya sendiri itu dia berhenti menggunakan menggunakan tegangan 300 voltnya ini, beralih menggunakan tegangan auxiliary. Nah, contohnya untuk gacun ini, ketika dia belum dinyalakan atau pertama kali dinyalakan tepatnya, ini dia akan mengambil tegangan atau menggunakan tegangan yang ada di kabel hijau. Nah, setelah dia sudah menyala si rangkaian IC switchingnya, dia akan beralih menggunakan tegangan yang ada di kabel merah ini. Untuk yang ini walaupun yang kabel hijau ya, walaupun tegangannya masuk ke rangkaian tapi dia tidak digunakan. Jadi kalau teman-teman pasang kayak gini untuk nyobanya gitu kan, terus tiba-tiba tetap mati, maksudnya si rangkaian ini tidak menyala, mungkin cek aja wiringnya apakah sudah benar atau belum gitu kan. Atau teman-teman juga bisa mengecek di bagian ini, di bagian rangkaian resistor startupnya, rangkaian resistor yang di seri ya. Nah, ini ada resistor di seri ini ya, ini di kabel nomor hijau ya, kabel hijau kok nomor hijau, kabel hijau ya mengarah ke kaki nomor 6 ya, atau kaki terakhir di IC switchingnya ini. Nah, ini kalau dihitung-hitung resistornya itu 47 kilo ya, dikali 2 ya. Nah, ini kalau untuk datasheetnya sendiri ini tidak pakai resistor kayak gini ya.
Jadi mungkin saja resistornya ini ada yang putus salah satu, atau jalurnya sendiri putus, atau mungkin resistornya terlalu besar ya, jadi dia tidak mau startup, tidak mau memicu tegangan 300 voltnya itu, tidak mau memicu si IC-nya ya, atau enggak, intinya tegangan 300 volt yang ada di kabel hijau ini gagal masuk gitu aja, gagal masuk ke IC, intinya gitu. Nah sekarang aku demonstrasikan atau aku ukur ya tegangan feedbacknya, karena ini sebenarnya tegangan yang mungkin nggak begitu besar tapi ada. Oke, nyala. Ini untuk negatif tegangan auxiliary atau tegangan feedbacknya ini menjadi satu dengan 300 voltnya ya. Jadi negatif auxiliary dengan negatif 300 volt itu jadi satu ya, itu ciri-cirinya. Dan outputnya itu juga nggak besar ya teman-teman. Nah ini coba aku ukur di kabel warna merah ya. Ini kira-kira 16 volt ya. 16 volt atau 17 volt lah. Dan ini nilainya nggak paten ya, maksudnya nilainya itu bisa saja dengan rangkaian yang sama, mungkin besarnya nggak sama itu juga bisa ya. Jadi intinya tegangan 16 volt itu tadi ya, yang terukur itu tadi ya, itu bervariasi teman-teman, bisa dari 9 volt atau bisa kurang juga, atau bisa lebih gitu kan ya. Karena ada IC switching yang mampu menghandle tegangan auxiliary tadi, tegangan feedback itu tadi dengan jumlah yang cukup besar teman-teman. Ya, 50 volt itu cukup besar ya teman-teman untuk sebuah rangkaian IC PWM atau rangkaian biasanya memang PWM. Cuman memang ada beberapa rangkaian rangkaian SMPS yang tidak menggunakan PWM, itu dia menggunakan tegangan feedback. Itu ada. Ya, jadi intinya tegangan di situ itu sangat-sangat kecil. Dan untuk pemasangan modul gajun yang ini itu harus ada tegangan itu, harus ada lilitan itu. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Gitu. Nah, oh ya, dan jangan lupa dikasih heatsink ya teman-teman. Nah, karena dia ini anget, nanti ketika bekerja dia akan suhunya pasti meninggi gitu kan. Nah, ini aku pakai heatsink bekas dioda. Jadi dioda si SMPS-nya ini pakai dioda ultrafast yang 3 kaki ya teman-teman ya ini. Nah ini tak kasih 1 kaki aja. Terus untuk MOSFET-nya ini tidak digunakan lagi, dan juga untuk di bagian primernya so pasti harus dibuang semua ya. Kalau bisa hanya menyisakan MI filter, rangkaian power supply, dan juga rangkaian snubber. Jadi hanya menyisakan itu aja, jangan menyisakan yang lain, semuanya buang aja ya. Nah seperti itu. Oke ya, mungkin segini aja untuk teman-teman ya untuk video kali ini. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan tentang gajun 5 kabel ya, mini-mini seperti ini, atau mungkin teman-teman punya pengalaman, Bang aku pernah pasang terus gagal, ya mungkin bisa ditanyakan lagi, walaupun mungkin sudah tak singgung tadi, walaupun ya mungkin teman-teman nontonnya loncat-loncat ya kurang tahu juga ya. Mungkin bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar ya, dan siap ketemu lagi di lain video teman-teman.